Shalom, kita semua pasti mendengarkan musik, dan genrenya pun bermacam-macam. Musik mampu mengatur mood kita, bahkan mengubah cara pikir kita. Sebagai orang percaya, perdebatan yang sering kali muncul salah satunya adalah apakah kita boleh mendengarkan lagu sekuler atau tidak. Ada yang bilang jangan dengarkan lagu sekuler sama sekali, karena iman timbul dari pendengaran. Tapi ada juga yang bilang, gak masalah untuk mendengar lagu sekuler, asalkan berguna dan membangun kehidupan kita. Inilah contoh perbedaan hati nurani yang dimiliki oleh setiap orang percaya, di mana situasi yang serupa pernah terjadi di kota Korintus 2000 tahun yang lalu dalam 1 Korintus 8 perihal daging yang boleh dimakan atau tidak. Melihat selalu adanya perbedaan hati nurani dari 2000 tahun yang lalu bahkan sampai sekarang, artinya memahami keberadaan hati nurani dan kesadaran akan adanya perbedaan hati nurani sangat dibutuhkan untuk menjaga kesatuan di tengah keberagaman dan akan memperkuat kesatuan gereja. Pemahaman hati nurani juga akan memampukan seseorang untuk berintegritas dan melakukan apa yang dia yakini benar. Apa yang dimaksud dengan hati nurani? Andi Naseli, seorang ahli perjanjian baru, mendefinisikannya sebagai kesadaran akan apa yang Anda percaya sebagai benar atau salah. Hati nurani adalah suatu hal yang penting menurut Alkitab. Dan sebagai orang percaya, kita perlu jadi seseorang yang menyadari keberadaan hati nurani sesuai kata Alkitab. Hati nurani bisa digambarkan seperti sebuah kompas yang memberitahu pemakainya mana arah yang benar, karena kompas memiliki standar arah utara yang benar. Begitu juga dengan hati nurani yang memampukan manusia secara alami untuk menilai dan menghakimi menurut standar tertinggi yang manusia tahu. Sebagai orang percaya, pastinya Alkitab adalah standar tertinggi kita. Jadi, kita perlu paham bahwa kondisi hati nurani setiap orang dapat memberi penilaian yang berbeda-beda. Di dalam 1 Korintus 8 dan Roma 14, ada orang yang digambarkan memiliki hati nurani yang lemah dan orang yang memiliki hati nurani yang kuat dalam konteks daging yang boleh dimakan atau tidak. Perbedaan lemah dan kuat ini bukan menunjukkan perbedaan kualitas kerohanian seseorang. Tapi yang terpenting adalah sikap kita satu sama lain. Harus seperti Roma 14 ayat 3, yaitu jangan menghina dan menghakimi keputusan setiap orang. Yang kuat hati nuraninya, jangan menghina mereka yang tidak makan daging. Demikian juga yang lemah hati nuraninya, jangan menghakimi mereka yang makan daging. Karena menurut Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Setiap orang harus menaati hati nuraninya. Karena menurut Roma 14 ayat 2, saat kita melawan hati nurani atau iman yang dituntun firman dan roh, kita telah berbuat dosa. Hal ini juga diperingatkan Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 1 ayat 18-19. Peristiwa di mana hati nurani harus diselaraskan dengan firman ini terjadi dengan Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9-16, yaitu yang awalnya hati nurani Petrus melarang makanan yang haram dan tidak menerima orang tidak bersunat. Kemudian Allah melalui firman-Nya akhirnya mengkalibrasi ulang hati nurani Petrus sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Ia merasa damai sejahtera berada di tengah keluarga Kornelius yang bukan Yahudi. Inilah salah satu bentuk paradigma yang baru, yaitu ketika Tuhan memberikan pola yang baru dan memberikan kita cara melihat yang baru. 3 praktek yang dapat kita lakukan sesuai prinsip firman Tuhan tentang hati nurani. Yang pertama, didik hati nurani kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari, menggunakan rencana bacaan Alkitab atau Bible Reading Plan yang tepat untuk melatih kita melihat gambaran Alkitab secara keseluruhan dan kaitan antara perjanjian lama dan baru. Yang kedua,
berdoa meminta Roh Kudus untuk mengarahkan hati nurani kita agar senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, diskusikan isi hati nurani kita dalam kul, terlebih saat mau mengambil keputusan moral. Karena dalam komunitas yang kudus dan benar, tuntunan Roh Kudus dan firman akan dinyatakan. Martin Luther mengatakan, tidaklah aman atau bijaksana melakukan sesuatu melawan hati nurani. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Happy Sunday, selamat datang di GB Plaza Indonesia dalam ibadah minggu pertama di bulan Agustus. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Yang bersuka cita katakan amin. Mari kita tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Mari sama-sama saya jemput bangkit berdiri mengawali ibadah kita pada minggu ini. Sama-sama kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga sebagai insan Pentakosta. Dan juga kita mendeklarasikan Mazmur 91 di mana Tuhan menyertai kita sampai kita boleh ada di bulan ke-8 di tahun 2025 ini. Yang siap katakan amin. Haleluya. Pentakosta ketiga, 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, katakan haleluya. Mari umat yang disertai Tuhan, memasuki bulan Agustus, sama-sama kita nyatakan Mazmur 91 bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Mari kita mengawal ibadah kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kalau kami ada di bulan ke-8 di tahun 2025 ini, bulan Agustus di minggu pertama di rumah-Mu yang kudus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, segala karya Tuhan. Engkau yang menuntun kami hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Engkau Tuhan atas waktu dan hidup kami.
Tiba saatnya kami akan beribadah Tuhan pada minggu ini. Kami rindu mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan melawat kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami pulang berbeda ketika kami datang. Karena kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hidup kami berubah. Rumah tangga keluarga kami berubah Tuhan. Lingkungan kami berubah. Karena Yesus ada dalam hidup kami. Kami siap beribadah dengan mata, hati yang berfokus dan tertuju kepada Kristus. Karena Engkaulah sumber sukacita kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan, kekuasaan, kejayaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap beribadah dengan sukacita. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Syukur kami pagi hari ini Tuhan, hanya bagimu. Oh, hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan. Oh. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan Tuhan Kaulah, Tuhan pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sama-sama katakan, mulutku ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Oh, kami tinggikan Yesus Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, kami percaya hanya kepadamu. Yesus, Yesus Allah perlindunganku, amin Tuhan, Engkau yang selalu ku puji. Mari saudara sendiri katakan, Tuhan Kaulah, Tuhan
ever before. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Shout hallelujah, hallelujah. We worship your holy name. Oh hallelujah, hallelujah. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan. Oh ya Rama Shanda ya Rama, diberkati Engkau Tuhan atas pujian kami, diberkati Engkau Tuhan atas hidup kami. Kami persembahkan bagi-Mu Tuhan. Oh ya Rama Shanda ya Rama. Diberkati Kau Tuhan di tempat ini. Hanya Engkau Allah yang layak, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang dahsyat. Kau lebih dahsyat dari apapun yang sedang kami hadapi hari ini Tuhan. Dan Engkau akan memberikan jauh melebihi dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mementingkan Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Come on. Haleluya. Kasih tos kiri kanan, katakan Allah kita dahsyat. Kasih tos kiri kanan saudara. Haleluya. Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Yesus. Haleluya. Kami bersyukur memiliki-Mu Tuhan. Katakan sama-sama saudara. Bukan dengan kuat darahku, namun karena kasih. Amin. Kau yang menebus dan jiwaku. Lewati badai, lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, sama-sama katakan Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu lagi jalanku. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu lagi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kami puji Kau Tuhan, Raja kami. Haleluya. Dengan imanmu katakan saudara. Bukan dengan kuat kami, ya Tuhan, namun karena kasih-Mu Tuhan. Kau telah tebus setiap kami Tuhan. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku berseru. Mari umat Tuhan katakan Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu lagi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu lagi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Siapa yang percaya kalau Allah kita Allah yang perkasa, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau perkasa. Haleluya. Tiada Allah lain selain Kau Yesus. Sama-sama katakan Kaulah Raja. Angkat tangan kita sama-sama. Surga bumi pun menyembah. Ya Tuhan, Setiap firman-Mu lagi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi menyembah. Setiap firman-Mu lagi jalanku. Kaulah Tuhan. Lebih lagi katakan Kaulah Raja, Allah perkasa, surga
you, Jesus. Oh ya rala bashani. Oh ya rala mashani ya rala. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sujud menyembah Raja kami. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Oh ya rala bashani. Mari terus sembah Dia, saudara, angkat suara. Angkat puji-Mu bagi Sang Raja, angkat sembah-Mu. Oh ya dalam masyana ya dalam-Mu. Oh, we worship You, we worship You, Lord. Haleluya. Kami sembah Engkau. Haleluya. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hands that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow. So here I bow to lift Jesus. Amen. Be glorified in all. Amen. For all my life I am yours forever. Here I bow to You, Lord. So here I bow, yes, to lift You Jesus. Amen. Be glorified in all things, for all I am yours forever yours. There is a King.
ditinggikan di tempat ini be lifted higher, higher. Come on, sing. Jesus, Jesus, you be lifted high. We worship you, Lord. Higher, be lifted higher, Jesus. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher, oh Jesus, oh Jesus, you be lifted higher, Jesus, higher, be lifted higher, Jesus, 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 you be lifted higher, higher, Jesus, 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 you be lifted higher, hallelujah, higher, be lifted higher. One more time, Jesus, 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 you be lifted higher, oh Jesus, higher, be lifted higher. Let our King, let our King be lifted. Let our King, let our King be lifted. Let our King, let our King be lifted high. Oh, we lift your name, Hosanna, Hosanna, in the highest, Jesus, let our King, let our King be lifted up, Jesus.
Oh Rabba Shekara la ba 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 ba. Kira la ba la ba la ba 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 ba. Oh Rabba Shekara la ba ba. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu indah Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Sepanjang bulan Juli telah kami lewati Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Bapa pada siang hari ini Tuhan. Biar kami pada siang hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah melalui pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Itu menjadi dupa yang harum untuk Kau Tuhan. Biar Yesus yang layak ditinggikan di tempat ini. Hanya Yesus yang layak disembah Tuhan. Biar Kau yang bertata Tuhan melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Oh Rabba Syakara la ba 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 ba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala Tuhan. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami lepaskan berkat buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Diberkatilah Indonesia Tuhan. Diberkatilah bangsa kami Tuhan. Bapa kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi atas bangsa kami, satu hal yang kami percaya Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus Tuhan memegang Tuhan tangan bangsa ini nih Tuhan. Engkau terus menuntun bangsa ini Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, ke depan ini bangsa ini terus akan dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan terus bangsa ini terus akan dipakai Tuhan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Terus pakai Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai bangsa ini Tuhan. Dalam setiap apapun yang terjadi dengan bangsa ini kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang tangan bangsa ini Tuhan. Engkau yang selalu menuntun dan menyertai bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia hanya untuk Engkau Bapa. Indonesia hanya untuk nama-Mu Yesus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia semakin hari semakin lebih baik lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu, perlindungan-Mu senantiasa atas bangsa Indonesia di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Presiden kami Tuhan dan Bapak Wakil Presiden kami Tuhan. Pak Prabowo dan Pak Mas Gibran Tuhan, Kau berkati Tuhan. Juga untuk setiap menteri-menteri yang ada Tuhan. Untuk setiap MPR dan MPR yang ada Tuhan. Juga jadi yang tertinggi sampai yang terendah kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami minta roh takut akan Tuhan Kau berikan buat setiap mereka Tuhan. Sehingga apapun yang kerjakan mereka Tuhan kami percaya berdasarkan semua dengan takut akan Tuhan. Oh kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami mau perkatakan Indonesia semakin hari semakin diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Pembina kami Tuhan. Pastor Nikonotor Hajo Tuhan bersama Ibu Hermin Tuhan. Juga beserta wakil-wakil yang ada Tuhan. Juga untuk Bapak Gembala kami tempat ini Tuhan. Pastor Weller Kantu dan Ibu Gembala kami Tuhan. Pastor Maulin Tuhan. Bapak Engkau berkati Bapak-Bapak rohani kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Kami percaya di akhir zaman ini Tuhan, Engkau akan lebih pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan. Mereka menuai banyak jiwa hanya untuk Engkau Tuhan. Mereka bekerja untuk Engkau Tuhan. Dengan satu tujuan, semuanya untuk jiwa-jiwa Tuhan. Hanya dipersembahkan hanya untuk Yesus Tuhan. Pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan. Berikan mereka kesehatan umur yang panjang Tuhan. Sehingga hari-hari yang mereka lalui kami percaya, baik penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan ada dalam hidup mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau jaga, Engkau lindungi Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya para malaikat Tuhan selalu berjaga-jaga senantiasa atas hidupnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melalui hidupnya Tuhan,
Hati Tuhan disenangkan Tuhan. Oh kami serahkan Tuhan, Bapa rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Juga kami berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Bapak apapun segala jenis pergumulan mereka Tuhan. Baik mereka saat-saat ini yang mereka sedang letih lesu Tuhan. Mungkin mereka berat menghadapi begitu banyak masalah yang mereka hadapi Tuhan. Bapak satu hal yang kami percaya Tuhan. Di bulan Agustus ini Tuhan. Baik semua pengerja-Mu di tempat ini. Bahkan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Akan mengalami terobosan demi terobosan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan mujizat demi mujizat mereka terima dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan. Yang sakit Tuhan telah sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Kau berikan kelegaan Tuhan. Bahkan yang putus pengharapan Kau berikan pengharapan baru Tuhan. Bahkan yang tidak ada jalan keluar. Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan mereka menjadi pemenang. Lebih dari seorang pemenang di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati Tuhan semua jemaat di tempat ini Tuhan. Kau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan. Apa yang mereka kerjakan saat ini di bulan Agustus ini. Kami percaya Tuhan buat itu berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan semua jemaat-Mu di tangan ini, di tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di bulan Agustus ini ada sorak-sorai kemenangan Tuhan atas hidup mereka dan keluarga besar mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan sebentar lagi kami mendengar firman-Mu Tuhan. Melalui Bapak Gembala kami Tuhan, Pastor Weler Tuhan. Bapak kami minta pengurapan yang khusus Kau berikan Bapak Gembala kami Tuhan. Kami percaya hamba-Mu naik, kami percaya hadirat-Mu Tuhan begitu pekat di tempat ini Tuhan. Sehingga kami percaya di saat pujian penyembahan diadakan Tuhan. Bahkan firman diberitakan itu menjadi kekuatan kami Tuhan. Oh kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui firman-firman-Mu Tuhan. Setiap kami dikuatkan dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara boleh duduk kembali. Shalom, sudah dikasih Tuhan. Nah saudara, ada satu ayat yang sangat mungkin cukup populer dan sering kali dikutip dalam rangka pujian penyembahan. Kalau dalam ibadah sering kali dikutip, Tuhan Engkau yang kudus yang bersemayam di atas pujian umat Israel. Itu sering dikutip. Tuhan Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas pujian umat Israel. Jadi dengan iman kita percaya waktu kita memuji-muji Tuhan, Tuhan bersemayam, Dia bertahta di atas pujian kita umatnya. Saudara, itu ada satu kebenaran yang kita pegang. Namun saya ingin mengajak kita membaca bagian kutipan ayat tersebut dari Daud, Raja Daud. Waktu dia bermazmur, dia kutip itu dalam satu alasan atau konteks yang ternyata berbeda dengan pemikiran kita sebelumnya. Saya mau ajak kita sama-sama membaca dalam Mazmur pasal yang ke-22. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia mungkin dari ayat 1 sampai 9. Ya, kalau bahasa Inggris 1 sampai 8. Sampai ayat 9 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat ketiga, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Sampai sini dulu. Saudara, kalau perhatikan konteksnya, ya kita lihat ini keadaan di mana pemazmur berseru, tapi Tuhan kok gak dengar. Berdoa, tapi mana jawaban dari Tuhan? Kok seperti Tuhan gak jawab-jawab? Bahkan saudara ada kutipan di ayat yang kedua tadi, seperti perkataan Tuhan Yesus pada waktu di atas kayu salib. Waktu dia merasa ditinggalkan oleh Bapa, itu penderitaan yang begitu berat. Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Persis ayat yang kedua tadi. Pemazmur berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku.
Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kondisi dan keadaan demikian, Daud itu alami, dikejar-kejar, mau dibunuh, minta pertolongan, minta klarifikasi dari Tuhan. Dia bahkan dikejar-kejar anaknya sendiri yang kudeta dan mau bunuh Daud. Itu mungkin akibat daripada dosa di masa lalu, kita tahu ya. Dia kemudian anak yang berzina dengan Batseba kemudian mati. Nah, saya percaya itu hal-hal seperti itu juga ada lah. Akibat kesalahan yang lalu dia harus menanggung sesuatu yang mungkin gak enak. Namun kembali kepada konteks ini, sesuatu yang sangat berat dihadapi Daud. Sehingga dia berseru, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dari alasan itu baru dia masuk ke ayat yang keempat. Ini ayat favorit kita. Kita baca sama-sama ya. 3, 4. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Lanjut ke ayat yang kelima. Baca sama-sama. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Ayat 6. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Sampai sini dulu. Kira-kira gini. Dulu nenek moyang kami itu percaya. Dan waktu mereka berseru Tuhan jawab. Pengalaman kami yang lalu gitu, waktu kami punya masalah kami berseru Tuhan jawab. Tuhan menolong. Tapi kembali kepada statement di ayat sebelumnya tadi. Tapi kenapa Tuhan sekarang kok engkau tidak menolong? Mana pertolonganmu Tuhan? Padahal, ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian umatmu. Padahal kan engkau hadir waktu kami memuji menyembahmu, engkau ada. Kok Tuhan mana pembelaanmu, kok belum datang? Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan itu dialami Daud. Bahkan diekspresikan dengan sangat-sangat kalimat yang waduh. Saya bacanya juga kok Daud statementnya seperti ini ya. Ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku, mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. 2. Nah ini perkataan mereka di ayat yang ke-9. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah Tuhan yang melepaskannya. Bukankah Tuhan berkenan kepadanya? Kira-kira kalau bahasa ini diomongkan bahasa sehari-hari, kira-kira mereka ngejek ini. Mana katanya lu orang berkenan di hati Tuhan. Kan katanya lu berkenan, mana pertolongan Tuhan. Mana kan kamu berserah sama Tuhan. Mana coba. Saudara, pernahkah kita dalam hidup ini ngalami yang demikian? Saya belakangan ini banyak mendoakan, ya memang tiap hari saya mendoakan jemaat secara online. Yang menaikkan mengajukan permohonan doa di YouTube channel atau yang di DM ke saya. Saya doakan dan banyak sekali permohonan doa yang buat saya. Aduh, saya juga gak tahu bagaimana. Pastor apa yang harus kami buat? Keadaan kami gini. Kami udah susah, kami di titik terendah dalam hidup kami. Ada yang menyampaikan kami udah berdoa bukan hanya berbulan-bulan, sudah bertahun-tahun. Saya juga sampai hafal beberapa nama yang doanya itu hampir sama poinnya. Ya, kalau sering di YouTube channel pasti ngeh yang saya maksud. Saya mendoakan nama ini, menuliskan permohonan doa yang bukan bulanan saya repeat doakan. Udah tahunan. Tapi tetap masih doa yang sama. Kok belum dijawab Tuhan? Saya belum lama terima DM dari seseorang yang terus memberikan tanda tanya. Isi DM-nya tuh, waduh buat saya bacanya juga saya sedih. Mana Pak? Mana apa yang Tuhan janjikan? Malah dia pakai istilah gini, seolah-olah dia bilang gini, Tuhan itu PHP sama saya. Saya sempat mikir PHP itu apa ya? Baru nggak saya, oh pemberi harapan palsu. Saudara bayangin ada yang ngomong gitu. Kok Tuhan gitu sama saya? I don't know. Saya gak tahu sedang di rumah-rumah juga merasakan sama. Soalnya di tempat ini ada juga yang merasakan sama.
Tapi Daud mengajarkan satu hal. Dalam situasi apapun yang ketika mungkin doanya nggak dijawab, doanya belum dijawab, dia tetap percaya dan diekspresikan itu dengan pujian kepada Tuhan. Saya lompat ke ayat yang ke-26 kalau dalam bahasa Indonesia. Ini kata Daud setelah melewati banyak ungkapan-ungkapan, kalau saya baca di Mazmur 22. Sampai ayat 26 Daud berkata begini. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Karena engkau, perhatikan. Jadi Daud itu udah kenal siapa Tuhannya. Tolong jangan dihilangkan dulu, munculkan. Karena engkau Tuhan, aku kan tahu engkau setia. Engkau kan Tuhan yang ajaib, engkau kan Tuhan yang bisa buat mujizat. Engkau kan Tuhan yang bagimu tidak ada yang mustahil. Karena engkau yang aku kenal, aku tahu. Aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Dia seolah-olah mau show off kepada semua orang yang tahu keadaannya dia. Tahu keadaan Daud yang saat dikejar-kejar mau dibunuh, keadaan yang susah. Tapi orang banyak lihat dia bukannya berkabung. Dia malah berdiri dalam jemaat besar memuji-muji Tuhan. Saudara, di situ Daud menunjukkan imannya. Apakah kita masih bisa tetap memuji Tuhan di tengah situasi yang sukar? Atau kita hanya memuji Dia kalau kita diberkati, kalau kita ditolong Tuhan. Kalau Tuhan jawab doa kita baru kita bisa memuji Dia. Tapi Daud mengajarkan, bagi saya ini adalah level iman pada level yang jauh lebih tinggi. Mungkin awal-awal sudah ikut Tuhan, sudah doamu dijawab. Kemudian sudah terus mengalami proses, doamu masih dijawab. Kadang-kadang nunggu lumayan lama, Tuhan jawab. Tapi mulai belakangan sudah kok Tuhan kayak tutup telinga, Tuhan kayak gak denger. Saudara, ketika itu terjadi, apakah kita bisa respon seperti apa yang dikatakan Daud? Aku tetap memuji-muji Tuhan. Ayat 27 berkata, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Wow. Kalau kata yang ini diterjemahkan ya, mereka kata biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Itu kira-kira gini, biarlah your passion. Satu gairah dalam hidup saudara untuk terus melangkah, untuk hidup tetap. Itu tetap terus ada, gak hilang. Amin. Ada orang yang gairahnya udah hilang, passionnya udah hilang. Bahkan ada yang DM sama saya, Pak saya udah sempat mikir mau bunuh diri. Ada yang alami masalah susah dalam hidupnya sampai sedemikian. Tapi saya berdoa, kita seperti Daud. Yang dalam keadaan itu kita tetap memuji Tuhan. Tetap memuji Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Hari Rabu minggu yang lalu di tempat ini ada worship night. Salah satu pemimpin pujian, worship leader. Dia bersaksi. Pada waktu dia diberkati Tuhan setelah menikah hamil. Kehamilannya hampir 9 bulan. Dokter mulai mengamati ada sesuatu yang gak beres dengan bayi di kandungannya. Tapi mereka tetap percaya, mereka doa, mereka setia melayani Tuhan. Mereka dua-dua suami istri melayani Tuhan. Tapi pada waktu harus hari kelahiran, didapati bayi itu sudah tidak ada nafasnya. Sudah tidak ada detak jantungnya. Dan bayi itu meninggal. Itu pukulan yang sangat berat. Mereka bertanya, why Lord? Kami udah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kami melayani Tuhan. Sampai menikah kami jaga hidup kami kudus. Tapi kok Tuhan, seolah dia bilang, Tuhan kenapa Tuhan ambil? Saudara dikasih Tuhan, itu berat sekali buat. Dan sempat beberapa bulan, beberapa minggu lah. Dia tuh udah gak bisa doa, gak bisa apa. Suaminya datang hibur, ambil gitar, ngajak worship. Dia diam. Sampai akhirnya dia katakan Tuhan sendiri datang menjamah, memulihkan. Puji Tuhan waktu dia bersaksi kemarin itu.
Tuhan udah berkati bayi di kandungannya sekarang sudah 6 bulan. Dia minta didoakan terus. Saya bukan mau menggali satu luka tapi saya tiba-tiba teringat. Maaf ya Ibu Vera. Ada jemaat yang kami kasih Ibu Vera dan keluarga. Waktu COVID 2022 saya nggak pernah lupa. Terus teleponan sama Ibu Vera. Karena putrinya yang kedua, yang sekarang putrinya yang pertama dan anaknya. Putri yang kedua sudah hamil, sudah harus waktunya melahirkan. Terkena COVID. Di rumah sakit dalam kondisi yang juga akhirnya harus memilih. Pokoknya tapi dengan iman kita percaya dua-dua selamat. Dua-dua selamat. Sampai malam kami sama Ibu Vera masih teleponan. Karena waktu itu isolasi. Mereka pun gak bisa masuk semua. Dan saudara yang kasih Tuhan. Puji Tuhan bayinya lahir selamat. Tapi waktu bayi itu lahir kondisi anak Ibu Vera kritikal. Terus kita doa, minta mujizat, saya perkatakan. Saya gak pernah lupa pagi waktu saya terima telepon Ibu Vera berteriak menangis. Menangis jadinya. Karena anaknya sudah dipanggil Tuhan. Saya sama Tuhan, Tuhan wahai. Tapi saya bangga, saya kagum. Saya lihat Ibu Vera dan anak-anaknya. Mereka tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tadi pagi saya bagikan kisah tentang Sadrah, Mesah, dan Abednego. 3 orang sahabat daripada Daniel. Saudara yang kalau pegel mau duduk gak apa-apa. Tapi sebelum sebentar kita masuk perjamuan. Atau saudara duduk gak apa-apa. Silakan. Saudara, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kita tahu kisahnya. Mereka sungguh-sungguh dan kemudian akhirnya mereka didapati karena mereka nggak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja. Hal-hal yang najis buat bangsa Israel pada waktu itu. Mereka sungguh-sungguh menjalankan firman Tuhan. Mereka dikatakan lebih sehat dari yang lain. Mereka lebih cerdas berlipat kali ganda daripada orang lain. Itu Tuhan yang buat. Karena apa? Ketaatan komitmennya. Kemudian orang Babilonia membangun satu patung Nebukadnezar. Patung raja mereka dan semua harus menyembah patung itu. Berkumpullah semua. Kemudian begitu suara musik dibunyikan semua harus sujud menyembah kepada patung itu. Begitu dibunyikan semua menyembah. Tapi Sadrah, Mesah, Abednego tetap berdiri. Tidak mau menyembah kepada patung. Kita tahu kisahnya mereka ditangkap. Akhirnya mereka, karena mereka tetap juga begitu coba sekali lagi, mereka bilang enggak akan. Oke, mereka ditangkap, dilemparkan ke dapur api. Bahkan disuruh lebih panaskan 7 kali lipat. Sampai orang yang mengantarnya terbakar. Tapi yang menarik adalah statement yang diucapkan oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Mereka berkata gini, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, ini iman mereka. Tuhan bisa luputkan, tapi kalaupun Tuhan gak luputkan, kami tetap akan menyembah Tuhan. Saudara, saya mau katakan inilah komitmen iman yang sungguh-sungguh, Saudara, hari-hari ini godaan di dunia ini begitu besar. Untuk sukses, untuk maju, belum tekanan dalam hidup. Banyak orang dengan begitu mudahnya berkompromi dengan dosa, menjual imannya untuk sesuatu yang semu sementara. Saya mau katakan saudara, no, jangan. Karena waktu kita teguh dengan iman, kita tahu kisah Sadrah, Mesah, Abednego. Bukannya mereka mati binasa, mujizat terjadi. Kalau saya baca kisah ini seterusnya,
di ayat yang ke-23. Tetapi ketiga orang itu yakni Sadrah, Mesah dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ayat 24, ini dari Daniel pasal 3. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Kata Raja, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Itu mujizat. Tapi apa akibatnya? Karena tangan Tuhan yang bekerja. Ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah dan Abednego. Bayangin, Raja memuji Allahnya Sadrah, Mesah, Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Malah raja sangat respek. Ayat 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrah, Mesah dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Haleluya. Ayat 30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesah dan Abednego di wilayah Babel. Promosi. Dimuliakan. Karena iman yang teguh. Iman yang teguh yang tidak goyah. Saudara dikasih Tuhan. Ini pesan Tuhan yang sangat indah. Banyak masalah hari-hari ini, tekanan dalam hidup. Ada orang yang mengalami ya namanya pressure di lingkungan. Orang pada ini waduh tapi gimana ya mau ikut-ikutan. Ya, seolah-olah kita ditekan oleh situasi, oleh komunitas, oleh lingkungan kerja, lingkungan pertemanan. Akhirnya kompromi dengan dosa. Kehidupan dosa dijalani. Hati-hati. Jangan jual imanmu dengan yang demikian. Ada lagi yang karena tekanan kehidupan dengan yang lain. Flexing dan lain sebagainya. Akibatnya kebutuhannya di luar kemampuannya. Akhirnya kena pinjol. Jatuh dengan pinjaman. Wah hidupnya makin susah. Saudara ada yang sampai bilang, Pak kami udah gak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Pak kadang kami, banyak saudara. Saya kadang-kadang tiap hari kalau terima permohonan doa itu masalah finansial. Saya tuh cuma berseru Tuhan tolong. Kami sempat berdiskusi dengan teman-teman, ya inilah mewakili keadaan. Daripada banyak mayoritas orang yang sedang mengalami masalah. Ada yang pakai istilah negeri kita tuh lagi gak baik-baik. Masalah ekonomi begitu berat. Pengangguran bertambah. Soal ini beban doa. Tapi saya tetap doakan, saya tetap optimis. Tuhan, pasti Tuhan punya rencana besar buat negeri kami. Saudara kembali kepada permohonan doa ini. Malah ada yang pastor kalau bisa pinjemin saya tuh sampai kirim nomor account. Waduh, saya bilang wah ini repot kalau semua begini. Tapi sudah dikasih Tuhan, saya melihat ini sebagai satu hal yang sangat menyedihkan. Ketika akibat tekanan keadaan, lalu kemudian jatuh di dalam jerat yang lebih berat lagi. Saya berdoa, Jemaat Plus Indonesia diluputkan dari yang demikian. Jangan jual iman. Jangan jual iman. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Katakan masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Mengalami berkat-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka kedua tangan. Kita angkat ucapan syukur kita sambil berkata, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian dan syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ya Yesus Tuhan, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan memberkati setiap umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ya, kasih senyum kanan kiri, bilang Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Haleluya. Kami terus minta dukungan doa. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Untuk tempat ibadah kita di P2. Mungkin banyak saudara yang mulai bertanya, Pak kok lama banget ya Pak? Ya, memang ada banyak faktor teknis, tapi faktor non teknis juga ya. Dan kita masih sangat membutuhkan ya saudara yang setia menabur. Terima kasih, karena lebih cepat itu akan lebih baik. Kami pengennya juga lebih cepat, karena kalau lebih lama pindahnya, ya kita rugi sebetulnya, karena harus bayar bawah, bayar atas juga. Tapi lebih cepat akan lebih baik. Karena itu kami sekali lagi minta dukungan dari jemaat Tuhan yang setia supaya kita bisa cepat pindah di bawah. Kita yang menabur, kita pasti diberkati Tuhan. Katakan amin. Semua diberkati Tuhan. Amin. Aja bagus tadi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. One more time. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah damai sejahtera, berkat yang melimpah dari Allah Bapa,
kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai, menuntun, memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dalam nama Yesus, katakan amin, amin, haleluya. Jangan lupa keep on believing and keep on worshiping. Kalau orang lain ditolong, Anda juga ditolong Tuhan. God bless you.